Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran kita yaitu ciri-ciri puisi. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari puisi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat pengertian puisi yang sudah Ibu cantumkan. Nah, apa itu puisi? Puisi merupakan bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, maupun nasihat. Nah, dalam penulisan puisi ini dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat. Nah, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan kasus khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Nah, puisi ini mengandung seluruh unsur sastra di dalam penulisannya. Perkembangan dan perubahan bentuk dan isi pada puisi selalu mengikuti perkembangan selera, perubahan konsep, estetika, dan kemajuan intelektual manusia. Nah, puisi juga mampu membuat ekspresi dari pemikiran yang mempengaruhi perasaan dan meningkatkan imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Nah, penyampaian puisi ini dilakukan dengan bahasa yang memiliki makna mendalam dan menarik. Nah, isi di dalamnya itu merupakan pencatatan dan perwakilan dari pengalaman penting yang dialami oleh manusia. Nah, ini adalah contoh dari puisi. Nah, anak-anak bisa melihatnya dan anak-anak bisa melakukan pengamatan dari contoh puisi ini dalam menentukan ciri-ciri puisi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu ada 6 bagian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa-apa saja ciri-ciri dari puisi. Nah, yang pertama itu tersusun atas kumpulan kata dan bentuk baris. Nah, bisa anak-anak lihat dari contoh puisi yang tadi Ibu buatkan. Nah, puisi itu tersusun atas kumpulan kata dalam bentuk baris. Nah, setiap kata yang ada pada puisi itu berbentuk baris. Nah, contohnya seperti puisi yang Ibu buat tadi, anganku melayang ke masa depan. Nah, itu dikatakan berbentuk baris. Nah, Bu, apakah membuat puisi itu harus lurus ke bawah, Bu? Tidak. Nah, kalau baris-baris pada puisi itu bisa saja berupa lingkaran, cicak, dan mungkin yang lain-lain sesuai dengan ekspresi atau pemikiran kita. Nah, puisi ini kadang hanya berisi suku kata yang terus diulang-ulang. Nah, bagi pembaca, hal tersebut mungkin membuat puisi menjadi tidak dan atau kurang bisa dimengerti. Nah, tetapi penulis selalu memiliki alasan untuk selalu mengetahui segala keanehan yang diciptakannya. Nah, yang kedua itu tiap baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Nah, maksudnya itu teks puisi itu terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Nah, kumpulan kata-kata itu disebut garis dan kumpulan garis itu disebut bait. Nah, yang ketiga itu pada tiap baris terakhir berbunyi kata vokal, namun terkadang berupa huruf konsonan. Nah, maksudnya vokal itu sama dengan rima. Nah, maksudnya itu setiap bait dalam puisi itu bagian akhirnya diakhiri dengan AB seperti contohnya yang sudah Ibu buatkan tadi. Dia itu memiliki rima NU pada bait pertama dan AN pada bait kedua. Nah, konsonan itu maksudnya tidak harus puisi itu memiliki rima AU atau AB, tetapi bisa saja tidak memiliki rima seperti AB. Dan yang keempat itu baris terakhir bunyi vokalnya yang merupakan kata terakhir. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa vokal itu adalah rima. Nah, jadi rima ini adalah kata terakhir saat kita membacakan puisi. Nah, yang kelima itu banyak menggunakan majas yang bermakna kiasan. Nah, puisi itu merupakan hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu, serta kadang-kadang kata kiasan. Nah, penggunaan kata kiasan ini
termasuk di dalamnya adalah majas. Nah, majas itu merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan kiasan atau konotasi. Nah, pada puisi ini, majas ini berfungsi untuk membangun jiwa sesuai dengan makna yang diinginkan oleh penyair. Seringkali majas dapat menjadikan sebait puisi dengan makna dan imajinasi serta memberikan warna emosi tertentu. Nah, salah satu jenis kelompok majas adalah kelompok perbandingan. Nah, kelompok majas perbandingan ini meliputi majas yang menggunakan kata kiasan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Nah, yang kelima itu ada yang keenam, terikat oleh rima dan irama. Nah, maksudnya rima itu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Nah, rima dalam puisi itu berada di suku akhir setiap larik. Nah, rima itu dapat berupa pengulangan bunyi atau saja AA, AA, atau AB-AB, atau bunyi bebas tanpa pola. Nah, dalam membaca puisi, kita juga harus memperhatikan irama yang sesuai. Nah, puisi tidak boleh dibaca terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, dengan demikian, puisi perlu memperhatikan intonasi, yakni ketepatan dalam menentukan keras dan lemahnya pengucapan kata. Nah, dikatakan puisi itu terikat oleh rima dan irama, itu berfungsi untuk memperindah puisi dan mengetahui perasaan seorang pengarang itu. Nah, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri puisi yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, semoga kalian bisa memahami dan menerima pembelajaran untuk hari ini. Nah, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi.